Untuk nomor 1, X mendekati 1. X mendekati 1 berarti ini artinya X didekati 1 dari kiri, kemudian X didekati 1 dari kanan. Nilai fungsinya itu, nilai limitnya itu bisa dilihat dari yang di bawahnya. Kalau kita perhatikan lagi, X mendekati 1 dari kiri, nah dari sini ya, nilainya akan mendekati angka 1,99. Nah, di situ 1,99 ya. Berarti yang di kanan juga X didekati dari kanan, nilai fungsinya mendekati 2,00. Nah, ini mendekati satu nilai yaitu angka 2. Jadi dilihat aja nilai yang bawah. Kalau dia sama, maka limitnya sama dengan itu, yaitu sama dengan 2. Nah, nomor 2 juga sama secara grafik ya, itu ada grafiknya. Yang diminta limit saat X mendekati -3 dan -1 dan 1. -3 ini perhatikan dari ini. Nah, ini ada definisi gini, Rek. Limit X mendekati -3 dari kiri. Nah, kalau dari kiri itu berarti kita dekati dari kiri. Nah, kayak gitu. Lihat nilai fungsinya itu sama dengan 2. Ini sama dengan 2. Kemudian limit X mendekati -3 ini dari kanan kalau positif. Nah, -3 plus di atasnya 3 itu ya, berarti dia didekati dari kanan. Nah, lihat juga nilai fungsinya dia mendekati 2. Kalau ini sama, maka limitnya X mendekati -3. Nah, kalau gak ada plus atau minusnya, berarti dia didekati dari kedua-duanya, dari kanan maupun dari kiri. Nah, berarti fx ini sama dengan berapa? Sama dengan 2 karena nilainya sama. Ini 2, ini juga 2, berarti dia sama. Oke, kalau sama berarti punya nilai. Begitu pula ketika limit X mendekati -1 dari kiri. Kita akan ganti warna dulu. Didekati kiri. Limit X mendekati -1 fx dari kiri, berarti ini didekati dari kiri, nilai fungsinya kira-kira itu 2,5. Kemudian limit X mendekati -1 dari kanan fx nya dari sini berarti, nah dia juga mendekati angka yang sama yaitu 2,5. Berarti dapat disimpulkan nilai limitnya, limit X mendekati -1 fx nya itu sama dengan 2,5. Oke, tapi untuk kasus yang mendekati 1, nah limit X mendekati 1, limit X mendekati 1 dari kiri, nah yang ini. Nah, ternyata dia mendekati 2. Kemudian limit X mendekati 1 dari kanan. Limit X mendekati 1 dari kanan. Nah, itu coba perhatikan. Lah, di sini dia malah mendekati 1. Nah, karena nilainya ini gak sama, berarti dapat disimpulkan bahwa limitnya tidak ada. Tidak punya limit. Nah, kayak gitu ya untuk nomor 2. Jadi kamu lihat dari kanan dan dari kirinya, kalau dia sama berarti ada nilainya, kalau gak sama berarti ya gak ada, gak punya nilai dia. Nomor 5. Satu benda dilempar ke atas dengan jarak ST sama dengan ini, dalam S sama dengan dalam cm dan T dalam detik. Kecepatan benda saat T sama dengan 7. Nah, kecepatan ini rumusnya gini. Kecepatan itu adalah turunan dari jarak. Jadi ketika kita mencari kecepatan dan diketahui jarak, berarti ini turunan dari jaraknya. Jadi kita cari turunannya dulu. Berarti di sini 3 kali 3 9, pangkatnya dikurangi 1 jadi 2.
minus 2 kalikan 2 berarti minus 4, pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 1. Oke, kayak gitu. Sehingga jaraknya, kecepatan benda saat T sama dengan 7, artinya kita cuma mengganti T-nya dengan 7. Jadi F7-nya, V7-nya sama dengan berapa? V7-nya berarti X-nya kita ganti 7, 9 kalikan 7 kuadrat dikurangi 4 kali 7. Nah, ini tinggal dioperasikan. Kalau sudah ketemu, udah selesai ya. Itu kalau nomor 5. Nomor 6 juga sama. Diketahui kecepatan, kemudian kita disuruh mencari percepatan. Nah, percepatan itu AT itu sama dengan turunan pertama dari T. Nah, berarti di sini juga sama, 6T kuadrat dikurangi 6T. Percepatan benda saat T sama dengan 3, berarti kita substitusikan F aksen, ini 3 ya, atau A3. 6 kalikan 3 kuadrat dikurangi 6 kalikan 3. Seperti itu. Oke, itu untuk soal nomor 6. Jadi tinggal dihitung. Pokoknya gini, kalau A diketahui ST itu kalau diturunkan itu sama dengan fungsi kecepatan. Tapi kalau diturunkan lagi, nah, atau V-nya itu diturunkan, itu jadi percepatan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau diketahui rumus jarak, kita disuruh mencari percepatannya, berarti kita turunkan 2 kali. Tapi kalau diketahui kecepatan, kemudian kita mencari percepatan, ya kecepatannya ini yang kita turunkan 1 kali. Oke. Nomor 14. Nah, ini sama deh ya, kecepatan. Malah enak ini nomor 14. Suatu peluru ditembakkan dengan kecepatannya itu rumus kecepatan, di mana X menyatakan waktu dalam di mana X menyatakan waktu dalam detik. Loh, apa sih? Oh ya, X-nya ya. Tentukan kecepatan peluru tersebut ketika X sama dengan 4. Nah, ini kan yang diketahui rumus kecepatan, kita disuruh mencari kecepatannya juga. Berarti ya tinggal kita ganti, X-nya kita ganti dengan 4. Nah, X-nya kita ganti dengan 4, berarti 4 dikurangi 4 dibagi 4 min akar 6 kali 4 min 8. Jadi kayak gitu. Dua 24 dikurangi 8 itu 16 ya. 16 akar 16 44 berarti 0 per 0 ya. Mungkin ini ya. Oke. Kamu cari limitnya aja. Kalau bentuknya seperti ini, kamu cari limitnya. Ya, jadi limit X mendekati 4 dari 4 min X dibagi X min akar 6X min 8. Jadi kayak gitu. Ini bisa kamu gunakan, terserah mau gunakan yang mana. Mau gunakan L'Hospital boleh, atas diturunkan min 1, bawahnya ini min 1, dikurangi 6 dibagi 2 akar 6X min 8. Jadi buat kayak gitu, diturunkan aja ya. Berarti min 1 dibagi 1 min 6 ini 4, 6 per 8. Nah, oke. X-nya ini diganti dengan 4 lah ya. X ini diganti 4, 6 kali 4, 2. Oke, akar. Oke, seperti itu ya. Boleh dipakai perkalian sekawan juga gak apa-apa ya. Oke. Kayak gitu soal nomor 4. Nomor 5 sama ya, kecepatan, kemudian yang diminta percepatan. Kamu turunkan. Nah, jangan lupa menurunkannya itu gunakan UV. U per V diturunkan. Nah, dimana U-nya ini sama dengan E kuadrat plus 2X min 6. Nah, berarti U aksennya ini sama dengan 2X plus 2. V-nya itu sama dengan apa? V-nya itu 2X min 3. 2X min 3 berarti V aksennya itu sama dengan 2. Nah, jangan lupa ini kamu gunakan rumus apa namanya ya?
Yang itu U aksen V min V aksen U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Nah oke. Kalau setelah ketemu nilai T-nya diganti dengan 3. T atau X itu sih? Nah gak konsisten ini T ini X. Harusnya sama, kalau pakai ya T semua, kalau X semua gitu ya. Oke. Semangat mencoba ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh kamu tanyakan nanti ya. Oke. Assalamualaikum.